Ya, pemirsa, pasca putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres, publik kembali menyoal terkait sikap MK yang kembali menjadi alat politik. Bukan tanpa sebab, sejatinya fungsi utama MK adalah menjaga konstitusi, bukan mengoreksi open legal policy yang merupakan kewenangan si pembuat undang-undang. Lalu kemana arah Mahkamah Konstitusi saat ini? Mengingat sebentar lagi akan menghadapi tahun politik dengan adanya pemilu 2024. Kita akan membahasnya bersama pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat pagi, Prof. Ikrar. Selamat pagi Bung Reza, selamat pagi Gema. Selamat Baik, pagi Pagi, pemirsa. Prof. baik, Prof. Ikrar. Pertama-tama kita ingin meminta tanggapan Anda, Prof, terkait dengan keputusan MK soal syarat Capres dan juga Cawapres untuk pemilu 2024. Seperti apa pandangan Anda, Prof? Ya, kalau kita mengikuti sidang MK 2 hari yang lalu ya, jadi itu jelas-jelas betapa apa namanya itu ada suatu yang boleh dikatakan dipertanyakan ya. Saya beri contoh misalnya kalau sudah 4 orang hakim konstitusi menolak, kemudian 2 hakim konstitusi yang lain mengatakan ketika ditanya oleh ketua sidang apakah Anda setuju, dia bilang yang setuju itu dia menyebutnya gubernur gitu kan. Itu kan bukan wali kota dan bupati berarti kan itu. Dan kalau itu sudah itu juga dihitung, itu berarti ada 6 orang yang menolak, 3 orang yang menyetujui. Dan kalau itu kemudian langsung ketok palu oleh Pak Anwar Usman ya sebagai ketua MK bahwa itu MK menyetujui, itu yang kemudian rame. Dan kalau kita dengarkan juga apa namanya itu dissenting opinions dari hakim konstitusi Saldi Isra, di situ menunjukkan ada keresahan di dalam hati seorang hakim konstitusi mengenai MK itu sendiri ya. Jadi dia secara jelas mengatakan bahwa ya itu tadi ya sebuah yang tadinya sudah disetujui kok berubah, kemudian juga kok misalnya seseorang bisa mengajak-ngajak hakim konstitusi yang lain untuk kemudian yang tadinya mengatakan tidak menjadi iya ya. Dan itu di situ menunjukkan betapa dia juga sangat apa namanya itu concern bagaimana masa depan MK itu sendiri kalau misalnya publik tidak lagi mempercayai Mahkamah Konstitusi atau dalam hal ini paling tidak trust terhadap MK itu boleh dikatakan sudah semakin menurun ya. Dan ini mempertegas kembali anggapan di berbagai kalangan ya bahwa MK itu bukan Mahkamah Konstitusi tetapi Mahkamah Keluarga. Kenapa demikian? Karena kebetulan Ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah adik ipar dari Presiden Jokowi dan juga paman dari Gibran Rakabuming Raka. Iya, Prof. Ikrar, ini kan sebenarnya tahapan pemilu sudah berjalan ya. Pekan ini juga pendaftaran Capres Cawapres. Nah, sebaiknya, bijaknya MK ini seperti apa sih ketika ingin memproses gugatan ini jika memang ingin dikabulkan syaratnya? Kalau menurut saya ya, MK itu harusnya memutuskan dari jauh-jauh hari karena kan tuntutan untuk terjadinya suatu perubahan mengenai umur itu kan bukan baru sebulan 2 bulan kemarin ya, tapi berapa bulan yang lalu. Dan ini kayaknya MK memang sengaja mengambil keputusan hanya 3 hari menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Dan itu juga menyebabkan makanya agak sulit ya, termasuk juga bagi KPU untuk kemudian membuat aturan-aturan atau merubah berbagai aturan itu. Tapi yang jelas kita tunggu saja hari ini ya, apa yang terjadi pertemuan antara teman-teman di PDIP dan juga dengan Gibran Rakabuming Raka ya. Kalau kemudian Gibran mengatakan bahwa ya dia mau maju menjadi cawapresnya Prabowo, nah ini mungkin bisa menjadi lain ya. Tapi kalau dia mengatakan tidak, dia akan tetap setia kepada PDIP seperti yang dikatakan Bu Mega di Solo kemarin ya. Di situ menunjukkan betapa dia masih berpikir mengenai masa depan dia sendiri dalam politik dan juga tentunya masa depan Indonesia secara keseluruhan gitu. Baik, Prof. Ikrar, tadi Anda menyinggung soal MK itu ibaratnya mahkamah keluarga begitu ya, Prof ya. Walaupun mungkin Betul. Presiden Joko Widodo juga sudah menampik bahwa dia juga sudah mengatakan dirinya tidak ikut campur soal keputusan dari MK tersebut terkait dengan syarat Capres dan Cawapres. Artinya, Prof, Anda melihat di sini sebenarnya aktor intelektualnya ini siapa, Prof?
Saya tidak berani mengatakan siapa, tapi yang jelas ya bocoran-bocoran di dalam atau isu-isu politik yang beredar selama ini itu jelas ya. Ada tekanan-tekanan politik kepada MK yang juga dikatakan oleh Saldi Isra ya. Tadinya angkanya sudah seperti itu kok, maksudnya 63 ya, tiba-tiba kok berubah. Yang 2 orang kemudian berpindah menjadi menyetujui, jadi angkanya berubah jadi 45 ya. Dan kita juga tahu ya tekanan politik itu kuat ya. Kemudian juga supaya angka yang tadinya 63 menjadi 45 itu juga kuat ya. Dan Presiden bisa saja menyanggah mengatakan bahwa dia tidak cawe-cawe dalam keputusan MK. Tapi kan kita juga tahu bahwa dia juga pasti memiliki kepentingan untuk menjadikan Gibran itu menjadi calon wakil presiden begitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan hal itu dan juga terkait dengan politik dinasti begitu, hasil dari keputusan MK tersebut. Tapi kita jeda dulu, Prof. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ya pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Prof. Ikrar mengenai putusan MK terkait syarat Capres dan Cawapres. Prof. Ikrar, MK ini kan memang produk reformasi yang dibentuk untuk mencegah terjadinya KKN kembali. Nah, dengan adanya putusan ini apakah akan melenggangkan nepotisme dan juga politik dinasti kembali di Indonesia? Sebetulnya kekhawatiran mengenai hal tersebut sudah muncul ya ketika Ketua MK itu menikah dengan adiknya Presiden Jokowi. Ya. Walaupun pada saat itu saya juga tidak menyangka bahwa akhirnya ini terjadi ya. Maksud saya ini terjadi itu peristiwa seperti ini. Ya. Dan juga Anda juga tahu kritik terhadap MK yang sering melakukan mengambil keputusan-keputusan yang harusnya bukan menjadi otoritas dia ya, melainkan otoritas antara lembaga pembuat undang-undang yaitu pemerintah dan DPR itu juga sudah mulai dilanggar ya. Makanya kemudian banyak orang mengatakan politisasi terhadap MK dan juga judisialisasi politik yang dilakukan MK itu ternyata masih terus berjalan. Dan ini yang terakhir adalah 2 hari yang lalu yang sangat mencekam tersebut gitu. Dampaknya apa, Prof? Dengan putusan MK tersebut, apakah bagaimana ini akan mempengaruhi iklim politik di Indonesia, khususnya menuju pemilu 2024, Prof? Satu yang jelas ya, itu bagaimana MK kemudian juga nanti bisa menjadi satu institusi yang jujur ya, yang adil kalau memang ada persoalan-persoalan klaim dari hasil pemilu baik itu legislatif maupun presiden ya. Tapi yang lebih parah lagi, kalau apa yang diputuskan oleh MK itu bukan cuma suatu tragedi bagi demokrasi di Indonesia ya, tapi juga tragedi bagi reformasi politik yang sudah berjalan 25 tahun yang lalu ya. Jadi berarti MK itu membalikan arah reformasi ke era sebelum 98 tersebut ya. Ini yang buat saya sangat menakutkan ya. Apalagi kalau kemudian kita tidak tahu sendiri kira-kira apa yang ada di pikiran Pak Jokowi. Apakah ini cukup untuk membangun dinasti, yaitu menjadikan anaknya menjadi calon wakil presiden dan kemudian bisa menjadi presiden jika presiden berhalangan tetap ya. Dan ini juga bisa menjadi pertanyaan. Atau juga ini adalah suatu problem besar di dalam diri Pak Jokowi ya sebagai presiden. Kalau kemudian beliau berpikir bahwa that's small. Jadi seperti dalam bahasa Prancis itu ya, bahwa negara adalah saya. Kalau saya udah bisa mengatur partai-partai politik dan kemudian sekarang beliau juga bisa mengatur Mahkamah Konstitusi dan kemudian bukan mustahil beliau juga memiliki satu angan-angan bagaimana mengatur hasil pemilu legislatif dan juga pemilu presiden itu ya. Dan kalau itu terjadi, bukan cuma kita juga harus bergerak untuk menjauhi demokrasi kaum penjahat seperti yang terjadi di Republik ini sebelum 1998, tapi yang berani saya katakan adalah bahwa ini bukan lagi lampu kuning untuk generasi Z, generasi milenial
mengenai masa depan mereka pendatang, ini juga adalah bahaya bagi masa depan Indonesia, masa depan NKRI ya. Kalau kemudian Presiden tidak stop pada persoalan dinasti semata, tapi dalam psikologi politik beliau itu ada pikiran bahwa negara adalah saya dan saya bisa mengatur segalanya. Dan ini kalau ini kemudian tidak bisa dicegah seperti yang diungkapkan oleh Mas Gunawan Muhammad misalnya, kita harus mencegah praktek-praktek yang sangat tidak demokratis ini ya. Tapi juga Anda tahu NKRI akan menjadi ancaman, dan kalau itu sudah menjadi ancaman, kalau misalnya terjadi yang saya takutkan ya, sindrom Mataram itu terjadi lagi, Anda bisa bayangkan ya, masa Indonesia harus kembali ke titik nol setiap 20 tahunan atau 30 tahunan ya. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana Bung Karno jatuh itu paling enggak 23 tahun setelah beliau menjadi presiden. Pak Harto jatuh 32 tahun setelah beliau menjadi presiden ya. Dan kemudian ini juga reformasi juga akan kembali ke titik nol setelah 25 tahun reformasi dicanangkan. Kapan Indonesia bisa memiliki demokrasi yang matang? Kapan Indonesia bisa memiliki sistem politik yang stabil dan matang, sehingga kemudian persoalan kita bukan lagi mengurusi persoalan-persoalan politik setiap 5 tahunan ini, tapi adalah bagaimana politik menjadi bagian dari keinginan rakyat untuk bisa menikmati keadilan, untuk bisa menikmati pembangunan, dan juga bisa melihat Indonesia maju pada 2045 dan mendatang ya. Ya, Prof. Ikrar, MK ini kan juga sebagai pihak yang terakhir ya ketika ada sengketa politik di pemilu nanti. Nah, apakah dengan putusan ini MK tetap bisa menjaga kredibilitasnya untuk menetapkan putusan nanti? Yang jelas ya, kalau kita melihat tren-tren terakhir, yang seperti juga dikatakan oleh teman saya Dini Indrayana, atau kemudian juga sahabat baik saya Saldi Isra ya, wah ini bisa bahaya ya, bukan masalah persoalan kepercayaan publik saja, tapi MK kayaknya sudah menjadi tradisi ketika memutuskan hal-hal yang sangat krusial ya, apalagi terkait politik ya, itu kemudian angka yang keluar selalu 45 ya, 45. Ini yang menjadi bahaya. Maksud saya 4 tidak menyetujui dan kemudian 5 setuju. Dan kalau ini terjadi, kita bukan bertanya mengenai kenegarawanan para hakim konstitusi saja, tapi di mana pikiran jernih mereka dalam melihat Indonesia ke depan, bukan cuma persoalan kompetisi politik 2024 mendatang gitu. Oke, baik. Prof. Ikrar, ketika pertanyaan Quo Vadis MK itu keluar dari lingkaran hakim konstitusi ya, Prof. Ini apa yang terjadi, Prof? Apakah memang MK saat ini memang sudah kehilangan arah atau bagaimana, Prof? Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kenal baik dengan Saldi Isra ya. Saya kenal baik cukup lama ya, dan saya juga tahu pendirian dia itu sangat suci dari hati nurani dia ya. Karena dia juga ingin berharap ya, bagaimana MK itu bisa menjadi suatu institusi yang lahir dari reformasi, yang kemudian juga bisa menentukan apakah sebuah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi, atau kemudian apakah persoalan di pemilu itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan Anda juga tahu MK juga pernah dipimpin oleh orang yang kemudian mempermainkan keputusan, bahkan menjual keputusan itu ya. Jadi seorang ketua Mahkamah Konstitusi pernah melakukan itu. Nah, kekhawatiran Saldi Isra itu bukan cuma persoalan-persoalan yang terkait dengan jangka pendek semata. Maksud saya 2024 mendatang ya. Tapi beliau juga mengatakan bahwa selama beliau sejak 2017 itu menjadi hakim konstitusi, baru sekarang terjadi keanehan yang cukup substansial di Mahkamah Konstitusi. Dan itu beliau juga mengatakan ini adalah suatu problem besar. Kenapa demikian? Ini juga bukan mempersoalkan masalah trust masyarakat saja,
tapi juga di mana posisi Mahkamah Konstitusi itu di dalam sistem kenegaraan kita. Ini yang menjadi suatu titik yang krusial ya. Ya banyak orang mengatakan mungkin di atas MK itu perlu ada suatu suatu institusi lain yang kemudian bisa menilai apakah seorang hakim konstitusi itu udah menyeleweng dari jabatannya atau tidak ya. Dan kalau ini memang dibentuk itu juga boleh katakan sangat baik ya. Saya beri contoh misalnya seperti juga di dalam masalah Hakim Agung itu kan juga ada komisi yudisial dan sebagainya. Baik, dan sebagainya. Prof. Ikrar. Ya. Jadi masih ada hal yang perlu diperbaiki lah. Ya, Prof. Ikrar sebagai sosok yang pernah berada di lingkaran pemerintahan begitu ya, sebagai duta besar juga waktu itu. Bagaimana imbauan Prof. Ikrar kepada pemerintah untuk menanggapi dan juga menghadapi situasi seperti ini? Yang jelas terus terang saya kaget, saya surprise dan juga saya sedih ya. Tapi saya tetap ingin melihat Indonesia ini tetap menjadi suatu negara yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia secara keseluruhan ya. Kita harus ingat kembali apa kata-kata Bung Karno ya, bahwa Indonesia ini bukan milik individu, bukan milik keluarga, bukan milik suku, bukan milik agama tertentu ya, tapi ini adalah milik bersama. Dan kalau Indonesia kemudian itu dikuasai oleh oligarks ya, kaum oligarks yang kemudian menjauhkan demokrasi kita itu menjadi demokrasi yang matang dan menjadikan demokrasi itu menjadi demokrasi kaum pejahat, ini buat saya sangat berbahaya. Apalagi kalau kemudian presiden sendiri di dalam pikirannya itu sudah kemudian sampai pada tahap bahwa negara adalah saya dan saya bisa menentukan apa saja. Walaupun beliau pasti akan menentang kalimat saya tersebut ya. Tapi kalau sudah sampai itu terjadi, bukan cuma lagi lampu kuning buat demokrasi Indonesia, buat reformasi politik Indonesia, tapi buat Indonesia secara keseluruhan. Dan karena itu saya ingin mengajak kepada masyarakat sipil ya, dan juga kelompok-kelompok mahasiswa, bukan demonstrasi yang kita inginkan, bukan gerakan-gerakan yang destruktif yang kita inginkan, tapi bagaimana kita bersama itu mengembalikan kedaulatan rakyat, bahwa kedaulatan rakyat itu ada di tangan kita. Kita bukan objek dari sebuah pemilu, kita adalah pemegang kedaulatan rakyat yang adalah subjek dari pemilu itu. Ya seperti dikatakan Abraham Lincoln itu ya, demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, bukan dan juga untuk rakyat. Bukan rakyat, demokrasi itu menggunakan rakyat sebagai pelengkap penderita di dalam pemilihan umum, kemudian dijalankan oleh para oligarks dan juga kartel-kartel ekonomi, dan kemudian untuk kepentingan mereka sendiri dan bukan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan begitu. Baik, terima kasih Prof. Ikrar Nusa Bakti atas penjelasannya di Metro Pagi Prime Time hari ini. Salam sehat Prof. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.